Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hola, senang sekali pada kesempatan kali ini saya Nazar Syah Alam kembali bisa menemui teman-teman semua dalam podcast paling tidak serius. Puli Pike bersama Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh Sumut. Dan di studio megah kita pada kesempatan kali ini telah kedatangan seorang perangkum sejarah yang menyimpan banyak sekali data-data sejarah kita dalam bentuk gambar atau foto. Beliau adalah Bang Hotli Simanjuntak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Oke, Bang Hotli, apa kabar? Sehat? Baik, sehat. Sangat dekat dengan yang namanya lensa. Lensa atau apa sih? Lensa. Atau shutter atau apa sih? Lensa. Yang Kamera aja. ya? Komplit. Ada lensa, ada shutter. Itu ya. Oke, Bang Hotli sejak kapan tuh mulai dekat ya? Bukan kenal. Kalau kenal mungkin dari zaman kodak-kodak dulu deh. Sudah. Kalau kenal udah lama ya. Saya mulai terjun secara profesional aja ya. Kalau profesional. Kalau nggak profesionalnya sih udah lama gitu. Sejak SMP sebenarnya. Tapi terjun ke profesional itu sejak tahun 97 saya sudah mulai terjun ke profesional motret dan terjun ke jurnalistik secara profesional itu tahun 98. Saat mahasiswa turun ke jalan masa reformasi. Itu saya terjun ke dunia jurnalistik. Jadi dan tahun 99 saya pindah ke Aceh. Jadi udah panjang sebenarnya. Suka fotografi itu sebenarnya sudah dari kecil sih. Sejak SMP udah suka lihat-lihat foto, sudah suka lihat majalah. Jadi ketertarikan dengan dunia fotografi itu sudah lama. Tapi dimulainya dengan fotografer wedding. Jadi motret orang kawin. Orang nikah. Iya, orang nikah. Pestanya. Okay. Bukan orang kawin. Jadi dibatasi. Oke. Kemudian dari kenapa kemudian jadi mikir harus ke jurnalistik atau mikir terjun ke jurnalistik? Waktu itu kan terjunnya di Medan pasti? Iya, saya di Medan. Di Medan dulu? Saya kuliah di Medan, jurusan bahasa Jepang, D3. Oh. Jadi sesuatu yang gak nyambung sebenarnya, jurusan bahasa Jepang. Kerjanya di media Jerman, tapi bahasanya Inggris. Jadi belajar bahasa Jepang, kerja di media Jerman, berbahasa Inggris. Jadi nggak nyambung sebenarnya. Jadi sejak kuliah memang saya suka motret. Jadi dulu waktu di kampus itu kan saya selalu kebagian tugas tim dokumentasi. Akhirnya jadi makin suka. Dan waktu zaman mahasiswa turun ke jalan reformasi, saya terlibat. Terlibat turun ke jalan untuk dokumentasi atau? Dokumentasi, bukan ikut pukul-pukulan. Tapi kena pukul juga, sempat kena pukul, kena rotan juga. Akhirnya banyak beberapa dari foto saya itu yang kayaknya dipakai sama media. Akhirnya saya tertarik. Satu kebanggaan ketika fotonya muncul di media, terus ada namanya Hotli Simanjuntak. Wih, keren. Keren itu. Ini lihat loh, kasih tunjuk ke kawan-kawan. Namaku udah dimuat di koran sebagai pemotret. Nah, itu kan sesuatu yang membanggakan, yang mendrak gitu. Jadi menarik saya untuk kayaknya enak nih terjun ke dunia jurnalistik. Nah, itu. Jadi dasarnya memang karena hobi. Di awalnya memang karena hobi. Hobi gitu. Yang jadi profesi. Hobi yang jadi profesi. Katanya hobi jadi profesi itu sesuatu yang asik memang. Asik. Dan bisa dinikmati dalam waktu yang sangat panjang ya. Dan pada akhirnya itu jadi passion. Jadi passion saya sebagai fotografer profesional. Profesional dalam arti saya makan dari foto. Saya jualan foto. Bukan profesional karena saya pintar motret, bukan. Tapi kata dasarnya kan profesi nih. Profesi saya tukang foto. Betul. Saya makan dari foto. Anak saya sekolah karena saya motret. Nah, jadi profesinya fotografer profesional. Jadi awal kemudian terpilih jadi, tadi kan katanya awalnya jadi tim dokumentasi dulu nih di kampus ya? Yes. Nah, itu terpilih karena punya kamera atau karena punya skill? Kamera. Ada kamera dulu baru ada skill. Jadi saya itu termasuk orang yang nggak beruntung gitu loh. Dalam arti secara ekonomi ya.
Saya kan bukan keluarga yang punya banyak duit gitu. Jadi punya kamera itu sesuatu yang fancy, sesuatu yang wah gitu. Oke, kita ini kita ulik nih. Kamera pertama dapatnya gimana? Ada yang nonton nggak ya? Jadi kamera pertama itu dulu saya pinjem dari teman. Ada, dan itu orang yang orang tuanya kerja di Arun. Oh, orang kaya lah. Orang kaya. Teman saya juga. Yeah. Dia punya kamera yang menurut saya nganggur. Saya kan penasaran kamera. Boleh pinjam nggak? Yeah. Boleh. Kebetulan mereka baik. Cewek, cowok? Cowok. Oke. Jangan salah. Jadi mereka itu cowok. Dan akhirnya saya dipinjemin. Dan itu saya akhirnya mencoba memanfaatkan itu profesional kecil-kecilan. Oke. Saya ke kampus, bukan ke kampus, ke SMA dulu waktu itu. Motret anak SMA, anak sekolah, lagi pose. Ya. Begitu dia, dulu kan itu kan pakai film ya. Pakai film, betul. Satu roll itu kan 36. Ya. Jadi dalam 36 itu saya harus bisa memotret 36 orang. 36 yang orang. nanti mau membeli foto itu. Ya. Tapi karena saya kan dulu kan saya suka dengan gambar-gambar yang bokeh. Ya, paham. Bokeh itu yang blur belakangnya. Ya. Jadi ternyata orang suka yang seperti itu. Jadi saya jepret dengan menggunakan lensa yang dengan bukaan diafragma yang sangat gede, blur belakang. Begitu saya cetak, saya tunjukin. Ih, keren fotonya. Ya, kayak kesannya studio. Yes. Akhirnya begitu saya tunjuk, wah keren fotonya. Minta dong, belilah. Ya, enak aja. Saya beli film loh, akhirnya beli. Jualnya 1.200, 1.500. Harga film waktu itu masih 7.000 lah. Jadi satu roll film saya bisa menghasilkan uang mungkin sekitar 20.000 sampai 15.000, 20.000 sampai 30.000 lah. Dan ini saya tabung. Akhirnya saya beli kamera second. Mereknya Casio, bukan Casio orang ya, Casio mereknya. Casio. Ini Casio jam saya, tapi ini kamera Casio. Saya belum pernah ketemu kamera ini. Sekarang nggak ada lagi diproduksi. Dan dia Casio yang sistem DSLR ya. Interchangeable lens, jadi bisa tukar-tukar lensa. Seingat saya Casio ini kenapa saya beli? Karena dia lensanya kompatibel dengan Pentax waktu itu. Pentax itu merek kamera juga. Akhirnya saya beli. Dan itu yang saya pakai akhirnya terjun ke profesional yang lebih di atas lagi, wedding. Nah dari wedding akhirnya meningkat. Jadi kamera pertama saya itu yang memang benar-benar punya saya itu ya Casio. Bukan Casio orang, tapi Casio merek Casio. Oke. Dari wedding ke jurnalistik ya? Iya, jurnalistik. Dari wedding ke jurnalistik. Jurnalistik pertama di Medan, di media. Iya. Langsung. Saya awalnya dari teman-teman sih, saya lihat mereka sudah mulai terjun ke media. Waktu itu kan masa reformasi, masa media mulai muncul ya. Banyak. Waktu itu Siup sudah mulai nggak dipakai lagi. Waktu itu kan Harmoko masih Harmoko sudah selesai. Ya, sesuai dengan arahan ya. Udah nggak sesuai arahan lagi waktu itu mungkin. Akhirnya banyak media yang muncul, media. Dan banyak media baru yang kalau di Medan itu dulu ada analisa. Saya sebut aja ya, bukan branding tapi ada analisa, ada SIP, ada waspada waktu itu. Ini adalah media-media mainstream yang sangat banyak beredar di Sumatera Utara waktu itu. Selain mereka muncul lagi koran-koran baru. Salah satunya waktu itu namanya Harian Realitas. Kemudian ada Harian Sinar Medan. Saya akhirnya memilih melamar ke Sinar Medan namanya. Nah, Sinar Medan ini adalah sebuah koran baru yang tidak terlalu penting beritanya. Yang penting di situ adalah karikatur yang berbentuk angka yang akan dibahas di warung kopi yang menentukan apa nomor besok keluar. Oke, paham. Jadi apa ere-ere atau semacam ere-ere lah. Nah, ini koran ini muncul, saya terlibat di situ. Koran ini sebenarnya punya seorang yang kalau dibilang zaman itu kan preman lah. Preman yang punya uang lah. Dan uangnya dari mana? Ya itu tadi. Ya tahu sendiri, nggak usah kita sebut. Nah,
saya akhirnya terlibat di situ dan akhirnya saya mulai menyukai pekerjaan itu dan tantangannya luar biasa. Yang punya media ini adalah pimpinan salah satu OKP. Di Medan itu ada 2 OKP yang besar, satu yang merah, satu yang biru. Yeah. Jadi mereka selalu berantem di pasar, di Sambu, di mana. Yeah. Dan saya selalu dapat foto eksklusif ketika mereka berantem. Gitu. Iya. Saya orang dalam. Ya. Jadi sebelum mereka berantem, telepon dulu, bro. Bentar kami mau nyerang sebelah sana. Mau ikut nggak? Siap. Ya. Nanti ambil foto pas gini, ambil ya. Jadi dapat foto yang bagus-bagus. Ya. Oke. Tapi pada akhirnya saya agak merasanya nggak nyaman. Pada akhirnya saya keluar. Saya gabung ke Jawa Pos, grup Jawa Pos waktu itu. Radar Nauli namanya. Saya gabung ke Radar Nauli. Disitulah karena dia jaringannya Jawa Pos, akhirnya foto-foto saya itu sudah mulai menyebar ke nasional, belum internasional. Tadi kan masih lokal nih, masih Medan. Masuk ke media nasional, foto-fotonya sudah mulai dikenal di kalangan nasional. Akhirnya ada beberapa editor dari Jakarta yang waktu itu di AFP namanya, Agence France Presse, itu kantor berita Prancis. Yang tertarik dengan foto-foto saya dan mereka lagi cari orang untuk sebagai fotografer lepas. Tapi dengan catatan di Aceh. Di Aceh. Meliput konflik. Iya. Perang. Disitulah mulai lebih dalam, mungkin lebih serius. Ya. Dan lebih menantang. Ya. Sebenarnya ya gini. Saya di Medan itu merasa nggak ada tantangannya sama sekali. Artinya kenapa? Nggak ada tantangan dan nggak enak gitu. Nggak enaknya kenapa? Di Medan itu kan kota yang keras ya. Kota yang keras. Anda bisa mati karena uang 5.000. Maksudnya begini. Anda lagi jalan nih. Lagi jalan tiba-tiba ada orang rampok. Dia minta uang, kita nggak kasih. Padahal kita cuma punya uang 5.000. Kita nggak kasih karena kita punya uang 5.000. Akhirnya ditikam. Konyol ya. Konyol gitu. Jadi saya pikir kalau saya mati konyol di Medan hanya karena ditikam 5.000, mendingan saya mati di Aceh dengan peluru. Lebih terhormat. Mungkin suatu saat ada Hotly Award. Mungkin. Jadi saya berpikir bahwasanya saya harus move on. Tidak boleh move on. Move on dari situasi yang menurut saya stagnan. Gaji saya waktu itu di awal-awal Rp175.000 sebulan. Tahun 98-99. Lumayan lah. Ya, saya masih mahasiswa sebenarnya. Itu. Tahun 2000 saya tamat. Saya termasuk mahasiswa yang betah di kampus. Iya. Sangat jadi memang bukan tamat sih sebenarnya. Sudah dipersilahkan untuk. Dipersilahkan. Sebenarnya sih cuman D3. Tapi saya 4 tahun. Itu luar biasa. 3 tahun sebenarnya, tapi saya 4 tahun. Saya betah di kampus. Akhirnya ya tahun 9 begitu saya tamat, akhirnya saya putuskan kayaknya saya harus berkembang, saya harus move on. Nah, begitu ada tawaran dari AFP, I take the chance. I have to take it. That's a big opportunity. Jadi saya akhirnya ambil. Catatannya saya harus berangkat ke Aceh, no problem. Tapi ada banyak ada banyak pergumulan sebenarnya. Ada banyak pergumulan yang harus saya pertimbangkan. Di satu sisi saya orang Batak nih. Saya kan ke Aceh misalnya. Saya berpikir Aceh itu kan agak serem ya. Saya kan baca berita nih, khususnya Waspada yang punya wartawan di Aceh itu. Setiap hari saya membaca orang mati kena tembak, orang mati dibunuh, kehilangan darah, air mata segala macam. Jadi it's about conflict. It's about blood. Jadi sesuatu yang menurut saya sesuatu yang mengerikan. Ada pertumpahan darah. Terus setiap minggu saya baca berita, ada pembakaran rumah, ada pembakaran sekolah, ada penumbangan tiang listrik di jalan, ada bus yang dibakar. Jadi saya pikir
sanggup nggak saya pindah ke tempat yang seperti ini? Di samping saya ini orang Batak nih. Saya Batak, tahulah Batak ya. Batak mungkin dulu isunya kan Jawa nih di sini. Tapi bukan karena soal itu aja, tapi siapapun yang bukan orang Aceh. agak berat gitu loh. Outsider gitu loh. Outsider itu become insider, sesuatu yang sulit. Tapi saya pikir itu tadi kembali soal kalau mendingan saya mati kena peluru daripada saya mati konyol. Akhirnya saya ambil kesempatan, saya berangkat. Saya terima tantangan, saya terima kesempatan menjadi fotografer di Aceh yang ditugaskan oleh Agensi Perancis Presse, AFP. Saya berangkat ke Aceh itu tanggal 29 April 99. Saya ingat betul tanggal itu. Jam 14 sore. Karena saya berangkat naik Garuda waktu itu. Itu kali keempat saya naik pesawat. Kali keempat saya naik pesawat ke Aceh dengan menggunakan Garuda waktu itu. Jauh lebih aman dibandingkan jalur darat? Jauh. Saya nggak pernah bayangan. Saya nggak mau jalan darat. Jadi saya pikir terlalu riskan. Belum sampai udah mati kan sayang. Mendingan sampai dulu mati ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau di tengah jalan belum berjuang udah mati sayang. Jadi karena kan ada juga Bang Holly sempat nggak sih merekam gambar yang di jalur darat itu? Banyak. Pada akhirnya saya ke jalan. Bahkan hampir seluruh kegiatan saya waktu setelah saya terjun ke Aceh itu memang di jalanan. Jadi tidak pernah pulang ke Banda. Jadi dari Banda terus menyusuri sampai ke Aceh Timur, balik lagi ke Banda, jadi terus di jalan. Jadi tadi menarik Bang Holly bilang di waktu di Medan itu orang dalam OKP. OKP, salah satu OKP orang dalam. Jadi punya kesempatan untuk masuk dan mengambil gambar mereka yang eksklusif segala macam, kan? Dan berbahaya sebenarnya. Dan berbahaya. Ketika sampai di Aceh kemudian jadi yang menyimpan data lah istilahnya, menyimpan data gambar untuk zaman perang itu. Bang Holly adalah salah seorang orang dalamnya GAM dan orang dalamnya TNI. Sebenarnya bukan orang dalam sebenarnya. Bebas masuk. Tapi bebas masuk itu bukan berarti orang dalam. Tapi ini terkait dengan independensi sebenarnya. Saya pikir menjadi wartawan yang independen itu sesuatu yang sangat yang harus dijunjung seorang wartawan lah. Kenapa? Supaya dia bisa masuk kemanapun. Kalau ada orang marah karena kita menulis seseorang itu masih hal yang wajar. Artinya ada orang suka, ada yang nggak suka. Kalau semua orang memuji kita atau menyanjung kita dengan berita kita, itu perlu dipertanyakan. Ada pesan tertentu mungkin. Tapi kalau ada orang marah, itu berarti kita masih independen. Jadi saya bisa masuk ke dua belah pihak ini karena saya megang teguh soal independensi sebenarnya. Dan ada cerita menarik nggak sih? Pernah nggak sih ada satu momen misalnya meliput dari GAM kemudian baliknya ke TNI? Ada, banyak sebenarnya. Jadi ada satu hari di mana saya bolak-balik antara GAM dengan TNI yang lagi perang nih. Dua sisi sekaligus satu hari. Jadi itu kejadiannya di Pedada, Kampung Pedada. Jadi waktu itu kalau nggak salah, saya lupa tanggalnya. Saya harus cek fotonya karena di foto itu ada exit datanya. Saya berangkat ke daerah Biren karena saya mendengar ada pengungsian. Masyarakat mengungsi karena desanya terjadi perang antara GAM dengan TNI waktu itu. Saya sampai di Pedada. Begitu saya sampai, saya memang ketemu dengan tentara yang lagi siap berperang. Jadi tentara TNI. TNI, bukan tentara GAM. Jadi ada pasukan TNI yang lagi bersiaga di masjid di Pedada, di tikungan, dan mereka lagi siap siaga mau perang. Dan waktu mereka perang itu lalu lintas total tidak bergerak, putus. Jadi cuman kebetulan karena kita wartawan, kita datangin mungkin mereka nggak bisa bisa menolak. Kalau mobil-mobil lain, kendaraan lain itu tidak boleh. Jadi jalan umum, jalan provinsi yang sekarang kita lalui itu siang malam itu ramai orang, dulu itu sepi sekali.
Tidak ada orang sama sekali. Itu kayak kosong dan ya agak menyeramkan ya. Siang-siang nggak ada kosong, orang. ya. Itu agak risih gitu loh. Yeah. Ih, ada apa ya kok? Nah, saya tiba di Pedada ke markas TNI waktu itu. Saya meliput mereka persiapan, mereka lagi perang, mereka lagi nembak. Saya ikutin, saya potret lah, saya ambil gambar mereka. Asik, keren. Nah, waktu setelah sejam atau 2 jam saya di situ, saya permisi, saya mau melanjutkan perjalanan ke Lok Sumawe. Oke. Tapi sebenarnya saya mau menuju ke pengungsian yang nggak jauh dari tempat pos tentara ini. Nah, sampai di pos tentara, di pengungsian, saya ngobrol-ngobrol sama masyarakat kenapa mereka keluar dari kampung, kenapa apa yang terjadi. Mereka bercerita. Terus pas lagi ngobrol ada yang colek nih. Abang wartawan? Iya, wartawan. Abang mau pergi ikut ke kampung? Ngapain? Ada orang GAM di sana lagi perang. Ini maksudnya apa gitu loh. Kayak tantangannya menarik tapi risikonya gimana gitu loh. Ini yang bimbang. Tapi akhirnya saya putuskan kapan lagi. Akhirnya saya terima tantangan mereka. Saya dibawa ke markas mereka yang mutarnya jauh. Tapi ketemunya ke titik di mana tentara yang tadi aku motret itu berhadapan. Di lokasi yang sama. Jadi kayak ini tentara, ini GAM, saya mutarnya dari jauh. Seolah-olah aja ya? Seolah-olah. Bukan seolah-olah sebenarnya. Tapi jalur tempuhnya memang harus seperti itu. Kalau nggak kita nanti amprokan di tengah jalan dengan TNI gitu kan. Karena itu daerah itu kan ditutup semua, disisir. Jadi ada beberapa. Nah, kalau mau masuk ke markas GAM, atau bukan ke markas GAM, ke titik di mana pasukan GAM ada, kita harus mutar jauh. Akhirnya saya sampai di situ. Nah, begitu saya sampai, waktu itu pasukan GAM lagi istirahat, lagi minum kopi, lagi ngobrol-ngobrol lah. Nah, begitu saya sampai, kan dibawa sama sepeda motor sama masyarakat. Begitu saya sampai, mereka kaget. Kata mau wartawan. Udah datang wartawan. Ayo, siap kita mainkan. Semua ambil senjata. Menuju ke titik di mana titik terakhir pertahanan mereka. Sebuah rumah yang belum jadilah. Ada fotonya? Ada fotonya. Jadi begitu sampai langsung pasukan langsung action. Ada wartawan toh, ngambil gambar. Keren nih, ada wartawan. Biar dilihat orang kampung nih. Main. Lah, begitu bunyi senjata dari sebelah tentara teriak, kami lagi makan, stop dulu perangnya. Dulu. Datang si pasukan yang ada pemimpinnya, orangnya kecil, dia bawa ceret. Saya nggak nyangka dia itu pemimpin. Dengan bahasa Aceh dia bilang, "Hai, prele. Nyo pai tengok pajobu. Be timba ile, beh." Oh, kaja. Kiban nyo wartawan nyo hana gambar, kiban. Udah, nanti masih ada waktu. Oke. Jadi ente nak perang lo. Be gabu-gabu dah. Oke, akhirnya mereka istirahat. Begitu istirahat lagi mau duduk-duduk, saya udah bosan kan. Tiba-tiba dari seberang teriak, anak GAM, kita main lagi. Suara main lagi. Dar. Udah mulai tuh. Mainkan. Jadi saya asik motret. Itu kan suasananya bising ya, bau mesiu, peluru, asap segala macam. Dan jadi ada sistem perangnya itu ternyata tiga penembak, 2 di bawah pengisi peluru. Gitu. Dan komandan megang minyak singer. Minyak singer. Belakangan saya tahu kenapa minyak singer itu dibawa-bawa. Nah, begitu mereka lagi perang, macet senjata, kepanasan. Komandan ambil, siram pakai minyak singer. Baru gerak lagi, baru main lagi. Nah, tukang isi peluru ada ember. Dia jadi begitu magazin habis, isi main lagi. Jadi bergantian mereka. Jadi seperti itulah suasana perang yang saya bayangkan. Suasana perang itu kan kayak di Irak ya, kayak di film-film lah, serius. Ternyata sempat ngopi sama rokok. Sempat ngopi, bahkan maki-makian gitu loh. Jadi di tengah mereka bertempur itu diselingi dengan aksi saling membuli lah, saling membuli.
ada waktu, ada timing waktu saya berdiri di tembok. Sang komandan teriak, Pak wartawan jangan berdiri di situ. Itu berbahaya, temboknya tembus. Yeah. Dan benar, begitu saya tiarap, tembus tuh tembok. Untung saya udah tarik di luar kan. Saya pikir, gila ini benar ya perangnya ya. Benar ya. Jadi habis itu saya dengar lagi suara dentuman yang mulai keras. Saya nggak tahu apakah itu tank atau enggak. Belakangan saya tahu itu di Reo, yang di atasnya ada senjata yang yang lebih gede lah. Jadi nggak tahu berapa milimeter, tapi pelurunya lebih gede dari jempol. Jadi waktu itu ditembak kena pohon pinang. Dan pohon pinang ini memang nggak terlalu tua, nggak terlalu gede, tapi begitu kena sambar pohonnya tumbang. Tapi ada risiko-risiko, maksudnya bukan risiko pastilah. Pasti gitu. risiko ada. Sempat nggak sih ada momen yang mungkin mencekam sama Bang Hotli misalnya? Menurut saya itu mencekam sebenarnya. Cuman karena kondisi di situ seperti nggak mencekam, akhirnya jadi asik-asik aja. Asik-asik aja gitu. Perangnya asik-asik. Kalau kita pikirkan peluru itu memang mengerikan, tapi kalau kita bawa asik, ya asik aja gitu. Apalagi ya saya kan wartawan muda ya. Wartawan muda itu masih gondrong. Masih gondrong, adrenalin masih gimana ya? Adrenalin itu aduh. Kayaknya dengar suara tembakan itu bukan malah mundur, malah pengen tahu di mana. Pengen lihat gitu loh. Jadi itu yang terjadi. Jadi adrenalin ini membuat kita kadang-kadang suka lalai, suka ceroboh sebenarnya. Jadi kadang-kadang berbahaya gitu kan. Dan pada akhirnya setelah hari itu saya selesai perang, sudah 3 jam atau 4 jam, saya lupa. Akhirnya saya pulang, keluar dari desa, dan saya kembali lagi ke pos TNI. Ke pos TNI yang tadi di awal yang lawannya yang jadi akhirnya saya tiba di situ dan saya lihat, gila ternyata senjatanya gede ya, pantesan aja pohon pinang sampai tumbang begitu. Nah, agak sore, sudah mulai belum gelap tapi masih sudah sore lah, udah jam 5 mungkin. Ada bala bantuan datang, bala bantuan dari TNI. Mungkin karena perangnya udah 3 hari nggak habis-habis gitu loh. Gitu. Sebenarnya udah 3 hari perangnya itu. Saya beruntung hari ketiga datang. Oh ya, hari puncak lah. Hari puncak. Jadi saya beruntung di dalam ketidakberuntungan gitu. Saya beruntung, orang kampung nggak beruntung. Mereka harus evakuasi kan. Itu jadi sesuatu yang menurut saya kontradiktif gitu. Jadi saya sebagai wartawan dapat gambar bagus nih. Tapi orang kampung konsekuensinya mereka harus keluar dari kampung. Pencariannya terganggu. Saat sore tiba, mereka datang bala bantuan itu kayak apa namanya, mortir. Datang mortir. Jadi di perang yang sama. Jadi setelah kembali dari lokasi pasukan GAM, saya kembali ke pasukan TNI. Bantuan mortir datang. Mereka setup alat nih, mortir. Setup alat. Jadi ternyata mortir itu sistemnya adalah sudut deviasi atau sudut apalah, sudut kemiringan untuk menentukan arah kemana jatuhnya peluru. Jadi pasukan sedang mengukur berapa derajat kemiringannya, dan ketika mereka mulai siap-siap, satu orang sekitar 500 meter atau 200 meter dari memantau ke lokasi dengan teropong. Nah, mereka bersiap. Masuk, selesai di setting, masuk peluru, boom. Oke, begitu terdengar letusan, dum. Oke. Yang si juru periksa dengan teropong lari. Siap Dan. Miss 1 kilometer. Oh, jauh tuh. 1 kilometer kebayang, itu rumah siapa yang kena? Gitu loh. Jadi arahnya ke rumah A, miss 1 kilometer. Bayangin. Jangan-jangan rumah yang lain gitu loh. Jadi si komandan bilang, loh kok bisa? Begitu diperiksa, ya lu ini berapa senti nih missnya ini? Ya kak, kemiringannya ya salah. Gitu. Akhirnya diperbaiki. Salah perhitungan. Salah, sudutnya sangat kecil. Jadi sudutnya itu, sudut kemiringannya menentukan kemana pelurunya akan jatuh. Dan milimeter itu. Milimeter itu mungkin 1 milimeter mungkin 1 kilometer kalau dalam hitungannya. Jadi miss 1 kilometer waktu itu. Oke, Bang Hotli. Kan zaman-zaman di masa konflik itu kan kita harus punya identitas khusus. Ya, harus. Identitas khusus.
KTP merah putih. Itu yang spesial dari Aceh. Oke. Jadi selain tadinya kan KTP biasa ya, KTP tapi biasa. pada ketika darurat militer di launching di Aceh tanggal 19 Mei 2002 ya, 2003 masyarakat harus punya KTP. Ya, saya salah satu yang dapat KTP-nya. Dapat KTP merah putih. Dapat. Nah, ini. Masih simpan Masih. Ini fakta sejarah menurut saya. Fakta sejarah yang menurut saya harus disimpan oleh. Fotonya masih gondrong. Masih gondrong. Oke. Saya gondrong dan sedikit urakan waktu itu. Oke. Urakan dan nggak terlalu care dengan safety, masih adrenalin masih inilah. Iya, masih militan betul. Masih militan. Jadi. Oke. Kan waktu itu Bang Hotli datang dari pendatang lah. Pendatang, okay. Outsider. Yes. Kemudian bisa dapat KTP merah putih? Sebenarnya untuk mendapatkan KTP merah putih itu kategori sulit sebenarnya. Karena waktu itu kan tujuan dibuat KTP merah putih ini kan untuk memisahkan. Oke, detektor lah. Ya, mendeteksi siapa yang terafiliasi dengan GAM, siapa yang masyarakat biasa gitu. Kalau saya, karena saya wartawan, dianggap clear. Apalagi saya ada marga Simanjuntaknya. Gak mungkin dong orang Batak jadi GAM. Ya. Gitu ya, bahasanya. Orang Batak, marga Simanjuntak, kenapa jadi GAM? Gak mungkin. Makanya saya clear. Jadi gampang saya dapat KTP merah putih. Dan kan kebetulan juga teman-teman saya, ya saya berteman juga dengan TNI. Saya berteman dengan GAM juga saya berteman. Banyak teman-teman. Pemimpin GAM, pemimpin TNI, teman semua. Kalau nggak teman, saya gimana saya mau jalan gitu. Nggak bisa masuk dong. Nggak bisa masuk. Jadi semua harus jadi teman. Saya tinggal bilang, Bang, ada waktu itu Komandan Kodim, kayaknya saya butuh KTP merah putih deh. Ya, untuk jaga-jaga. Oh ya boleh, silakan datang aja ke kampung tepat. Nanti saya teken. Ya, di teken. Kampung Batoh. Oh, ini saya dapat di Baitur Rahman, Baitur Rahman, Jalan Elang nomor 30, lingkungan Pahlawan. Jadi itu di belakang, di dekat rumah sakit Pertamedika. Saya daftarnya di situ waktu itu. Langsung dapat dengan mudah. Dapat dengan mudah. Dan ada data yang salah katanya. Ada yang. Nah, yang salah itu agamanya. Saya nggak tahu di mana salahnya. Saya ditulis di sini Islam. Padahal saya Kristen. Nah, karena saya mudah mendapatkan KTP, jadi saya berpikir, saya menduga setiap orang yang di Aceh itu pasti Islam. Karena saya tidak langsung datang ke Geci, melapor, dan mereka yang mengisi datanya. Jadi mungkin mereka beranggapan semua orang yang di Aceh itu pasti Islam. Ini Islam ya? Pasti Islam, udah. Islam aja lah. Islam aja lah. susah cari Kristen waktu itu di situ. Akhirnya, ya tapi nggak apa-apa. Saya nggak masalah waktu itu. Nggak ada masalah. Karena pentingnya KTP merah putihnya gitu. Karena saya pentingnya KTP-nya, bukan apa agamanya waktu itu. Ya, akhirnya ya udah. Itu jadi ini kenangan yang menurut saya simpan sampai sekarang, dan ini mungkin menjadi fakta sejarah yang saya harus simpan. Nanti mungkin anak saya harus lihat ini juga. Saya nggak tahu berapa orang di Aceh yang masih menyimpan KTP seperti ini. Nggak tahu saya. Saya beruntung punya ini. Dan saya menyarankan orang-orang yang punya KTP merah putih itu ya disimpan. Kayaknya di rumah masih ada tuh. Cari disimpan dan dibingkai. Taruh di dinding. Ya, itu bukti sejarah. Bukti sejarah dan fakta sejarah bahwasanya satu-satunya KTP yang memang benar merah putih cuma di Aceh loh. KTP di luar Aceh itu biru. Kita warna bendera loh, merah dan putih. Indonesia banget kan Aceh. Indonesia itu. Banget. NKRI banget. Balik lagi ke cerita KTP merah putih dan bukti sejarah tadi, bahwa kita pernah perang. Dan perang itu meskipun ada lucu-lucunya, tapi nggak ada asik-asiknya. Ya, sebenarnya sejarah konflik di Aceh itu, yang merasakan konflik itu sebenarnya bukan pihak yang bertikai, bukan para pihak yang berperang. Ketika pihak yang berperang mengalami kerugian, itu adalah konsekuensi perang.
Tapi persoalannya masyarakatnya nggak tahu apa-apa, menjadi korban perang dan mereka mendapat konsekuensi yang berat, itu sebenarnya nggak boleh. Itu yang menurut saya konsekuensi yang nggak fair. Orang yang tadinya harus merasa nyaman, nggak jadi nggak nyaman. Saya bayangkan dulu ketika saya tiba di sini, ketika misalnya saya melihat jalanan ya, di jalan itu ada memblokir. Jadi kalau kita di jalan itu kita harus zigzag. Kalau sekarang kan bablas ya, nggak ada lagi, tidak ada benda apapun atau tidak ada tanda apapun yang menyatakan Aceh itu dulu pernah perang. Kalau saya melihat kondisi sekarang ya, apalagi daerah Hulele yang sekarang sudah banyak bunga-bunga, lestari, ada kehidupan banyak di situ, ada warung-warung. Kalau saya orang baru yang tidak mengenal dan tidak pernah tahu ada sejarah Aceh konflik, saya kan tidak pernah lihat sejarahnya konflik, mah nggak ada, aman di sini. Nggak ada bentuk. Nggak ada bentuk, nggak ada sisa, nggak ada. Mungkin orang-orang di generasi sebelum tahun 2000, setelah 2000 itu nggak pernah tahu, tapi sebelum 2000 yang katakanlah tahun 99 mereka sudah SMP atau SMA mungkin sudah merasakan. Atau mungkin pernah mereka digebuk dengan dipopor senjata atau ditendang sepatu tentara, mungkin pernah gitu kan. Tapi orang-orang yang lahir di tahun 2000, di tahun setelah 2000 mungkin mereka nggak akan pernah tahu itu. Generasi milenium lah waktu itu. Generasi milenium itu mungkin tidak pernah merasakan itu dan mungkin mereka nggak pernah tahu. Mereka mungkin suatu saat mereka akan melihat melalui paparan sejarah. Sepanjang paparan sejarah itu ada. Persoalannya apakah paparan sejarah itu ada? Dan salah satu yang menyimpan paparan sejarah itu Bang Hotli. Ya, dan menurut saya itu bukan harus dilestarikan, tapi bukan mengungkit luka. Artinya betul. It's about history dan ini kan kita bicara soal sejarah yang sejarah itu harus kita pelajari untuk maju ke depan gitu. Jadi hari ini adalah yang bahwa ada sakit yang tidak perlu diulang gitu. Yes, ada masa traumatis masyarakat Aceh ketika konflik, bagaimana mereka menjalani hidup yang berat. Itu jangan terulang lagi. Caranya dengan apa? Ya lestarikan sejarahnya. Oke, sebegitu dulu dapat KTP Merah Putih dengan mudahnya. Bang Hotli juga sempat ikut 4 Desember. Kan? Milad Gam. Hampir setiap 4 Desember mulai tahun 2000 sampai akhir 2004 sampai perdamaian. Saya selalu ikut. Ya. Bisa masuk ke situ dengan lumayan mudah mungkin. Atau ada hal yang harus gimana gitu mencekam. Jadi kalau saya misalnya posting foto-foto GAM atau foto-foto tentang kegiatan GAM di masa konflik, orang selalu bertanya, bro, gimana sih cara lu bisa masuk ke situ? Ya nggak tahu, pokoknya masuk aja gitu loh. Masuk aja. Jadi ada trik khusus? Nggak ada trik khusus. Tapi memang proses masuk ke markas GAM itu tidak segampang kita masuk ke markas TNI. Tinggal telepon, Pak Komandan, saya mau wawancara, mau berkunjung ke. Oh silakan, the gate is open. Kami selalu terbuka dan kita bisa datang kapanpun, dimanapun sepanjang dia ada di markas. Misalnya. Tapi kalau ke markas GAM bukan seperti itu. Ada banyak hal yang harus kita lakukan. Mulai dari approach, pendekatan ke pihak GAM, kemudian memperhatikan situasi dan kondisi pergerakan TNI waktu itu di daerah mana. Paling parah itu kan daerah lintas timur ya, mulai dari Banda Aceh sampai ke Tamiang. Tamiang. Itu menurutku daerah-daerah yang intensitas konfliknya sangat tinggi dan pergerakan militer juga sangat tinggi. Tapi justru di situ adalah basis-basis GAM yang memang harus kita jumpain. Nah, bagaimana cara masuknya? Banyak triknya. Mungkin dengan cara, satu hal yang menarik buat saya, bagaimana cara masuknya ini mungkin agak sedikit konyol. Misalnya mendekati 4 Desember. Contoh 4 Desember itu kan ulang tahun GAM zaman dulu. Sebelum hari 4 Desember, kita sudah harus di lokasi mereka. Di lokasi mereka untuk bisa mengikuti upacara mereka nanti. Jadi
2 hari sebelum tanggal 4, mungkin tanggal 2, tanggal 3, paling telat kita tanggal 2 sebenarnya sudah harus di lokasi bersama mereka. Dan itu pun mungkin nanti akan berpindah-pindah tergantung mobilitas militer di lapangan lah. Nah, kalau kita mau masuk ke markas mereka, biasanya mereka akan kasih panduan. Waktu itu kan panduannya menggunakan handphone satelit ya, belum ada kayak sekarang yang dengan WA, dengan video call kita bisa. Kalau zaman dulu boro-boro video call gitu. SMS aja mahal gitu loh. Per huruf lagi. Per huruf gitu. Enggak per huruf. Tapi ada yang per huruf tuh. Jadi untuk SMS aja itu berat gitu loh. Kita punya handphone, SMS mereka nggak bisa karena mereka selalu menggunakan HP satelit waktu itu. Mereka di daerah hutan dan blank spot. Dan saya ingat beberapa kota yang sudah punya menara tower itu hanya kota-kota besar, Banda Aceh, Sigli, Biren, dan Lok Sumawe sama Tamiang. Di luar itu blank spot. Jadi jangan harap kita dulu lagi live menuju Medan dari Banda Aceh, nggak akan bisa. Nggak bisa. Live di tol misalnya nggak bisa. Gimana live? Nggak. Tapi sekarang sudah bisa. Nah, kita harus menggunakan handphone satelit dan itu biayanya. Biasanya ketika kita sudah berkomunikasi dengan mereka akan menjemput. Jadi trik yang mereka lakukan misalnya kita mau menuju ke poin A, ke poin A atau ke poin B, biasanya mereka akan membuat gerakan atau sedikit keributan di poin C dan poin B. Kalau ke poin A, berarti di poin B sama C ini dibuat keributan. Dengan satu suara tembakan, jeder, ada ratusan tentara akan muncul ke situ. Ini kosong posnya. Dari posnya itu kita berangkat ke tempat mereka. Jadi tekniknya seperti itu. Jadi sedikit agak nakal sebenarnya. Begitu tentara bergerak ke sana, kita dari sini lewat. Dibuat lagi ribut di sini, tentara balik lagi ke sini, ke C-nya. Jadi mengalihkan konsentrasi lah. Yes, jadi mengalihkan posisi mereka dan kita bisa masuk. Dan kadang-kadang, ini terkadang agak sedikit konyol, kita melakukan pertemuan di tengah-tengah pos-pos tentara. Kenapa? Tentara, jadi gini, prinsip dari konflik waktu itu yang saya pegang adalah tempat yang paling aman adalah tempat musuh. Itu dia. Jadi itu adalah tempat yang paling aman. Betul. Dan kita melakukan itu justru di lokasi di mana tentara banyak. Mereka kan merasa secure. Akhirnya mereka nggak. Jadi mereka mantaunya keluar. Kalau ini lingkaran, mereka searah senjatanya itu keluar lingkaran. Tidak ke dalam. Betul. Padahal kita di tengah lingkaran. Ya akhirnya kita justru mereka mengamankan kita jadinya. 500 meter dari pos itu aman. Nah itu jadi. Nah kita di 500 meter itu. Asal jangan ribut-ribut. Jangan ada suatu tembakan pun. Jadi ini akan memicu. Jadi diwanti-wanti kalau kita sedang berada di markas GAM, jangan sampai ada yang iseng-iseng. Ini pasukan GAM ini nggak tahu ya, agak sedikit latah gitu. Kalau udah ada wartawan pengen nembak bawaannya. Jadi bukan latah sih sebenarnya, show off. Force. Jadi pengen di bang. Jika coba doi lehai, tunggu senjata. Jadi habis itu kalau yang masih apa tadi film begitu dicuci ada aduh ini jelek nih. Kalau dulu saya udah digital. Oh itu udah digital ya? Saya udah digital. Jadi saya sudah mulai digital itu tahun 2002. Saya sudah megang kamera digital. Jadi film sudah mulai saya tinggalkan waktu itu. Nah ini kondisi cara-cara seperti ini kita lakukan. Akhirnya saya bisa masuk. Jadi bagaimana cara aku masuk ke dalam? Ya begitu gitu loh. Jadi waktu ada gambar Bang Hotli lagi pegang senjata. Itu siapa yang pegang kameranya? Orang GAM. Jadi saya pinjam senjatanya, dia pinjam kamera. Jadi saling menembak. Tapi saya nggak nembak dia gitu. Jadi ada beberapa saat misalnya ini kejadiannya di Sungai Yu Tamiang. Sungai Yu Tamiang itu hari Milad GAM. Jadi saya ke daerah itu sudah seminggu sebelum Milad GAM saya sudah ke sana. Tujuannya apa? Untuk menghindari pergerakan TNI. Karena jujur pergerakan saya di Banda Aceh itu dipantau sama TNI. Kenapa? Saya paling nakal orangnya. Paling nakal kenapa? TNI itu paling gerah gitu. Misalnya tiba-tiba saya dapat gambar GAM gitu loh. Tentaranya kan pusing, ini lu gimana sih?
Ya, saya kan wartawan. Kesana kok nggak bilang gitu? Iya. Mbok ya bilang-bilang lah ke kita. Kalau mau berangkat, enak aja. Kirim pasukan kita koit gitu loh. Jadi nggak. Ya akhirnya kadang-kadang kita sering bukan bentrok sih, tapi cara-cara halus teman-teman di TNI. Bro, kalau kesana bilang-bilang lah. Ya ngapain juga bilang-bilang, nanti ya saya kena tembak. Tapi kiri kanan sempat ada curiga-curiga nggak sih, Abang, waktu itu? Enggak ada ya? Saya yakin nggak ada curiga karena saya berarti memang tulus-tulus saja. Gam dan TNI menganggap memang Bang Hotli ini salah satu wartawan yang memang cukup independen. Iya, saya independen. Jadi saya berpikir jadi sebenarnya kan saya Marga Simanjuntak ya. Ketika saya ke lapangan, saya hanya bertemu dengan tentara-tentara yang dikirim dari daerah luar. Itu namanya non-organik ya. Ada pasukan Brimob yang dari Sumatera, dari mana, dari Padang. Jadi mereka bukan orang lokal. Nah, ketika saya ketemu dengan tentara, dengan polisi yang orang luar, kan Simanjuntak nih. Ih, orang Batak ya? Iya. Wah, ngapain kesini? Saya kerja. Sama, saya juga akrab. Sama-sama orang luar. Jadi perasaannya kayak ketemu tetangga yang dari jauh gitu. Akhirnya akrab. Saya ke TNI, ya masuk. Kenapa? Karena saya orang Batak. Saya orang luar. Mereka menganggap nggak mungkin dong orang luar itu jadi musuh. Mereka curiganya orang Aceh. Justru wartawan Aceh itu dicurigai adalah bagian dari GAM. Saya bukan dari bagian orang GAM. Kenapa? Karena saya bukan orang Aceh gitu loh. Nah, terus kalau GAM-nya kenapa bisa percaya? Saya itu kan membawa media luar. Media Prancis, AFP. Itu internasional. Jadi GAM itu butuh campaign keluar, campaign betul. Dan mereka membutuhkan media asing. Dan kebetulan saya media asing. Tidak banyak media asing waktu itu yang memang di lapangan. Jadi boleh saya bilang orang wartawan asing yang impor ke Aceh, yang impor yang impor ke Aceh saya yang pertama. Setelah itu banyak. Oke, Bang Hotli. Kenapa bisa dari kedua sisi ini ke Bang Hotlinya nggak ada misalnya ada curiga? Ini kembali ke soal independensi sebagai jurnalis sebenarnya. Jadi saya beberapa kali bisa masuk ke markas GAM itu karena mereka percaya. Percaya saya tidak akan, saya bukan cuak. Istilah lokalnya kan cuak. Karena dan TNI juga tidak menduga saya bisa ke GAM karena saya orang Batak, orang nggak mungkin lah, ngapain juga. Tapi orang GAM memang pengen saya bersama mereka untuk campaign sebenarnya. Bahkan saya punya teman yang paling akrab itu adalah Ishak Daud sebenarnya. Komandan GAM wilayah Aceh Timur itu Ishak Daud namanya. Abu Syi. Saya manggil dia Abu Syi. Jadi kalau saya telepon, Abu Syi, gimana keadaan di sana? Jadi ini karena Abu Syi itu termasuk favorit saya di orang GAM sebenarnya. Nggak tahu. Dia orang yang nggak beruntung mungkin karena Diluan wafat gitu, Diluan almarhum. Saya punya hubungan yang sangat cukup baik dengan beliau karena beliau juga termasuk orang yang menurut saya punya perjuangan yang memang pengen berjuang walaupun kadang-kadang dia melakukan kesalahan, ya biasalah. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya kenapa saya bisa masuk ya karena kembali ke soal independensinya. Ada beberapa hal yang membuat saya kadang-kadang berpikir ulang. Saat ini ini kadang-kadang setelah saya review, saya lihat foto-foto saya di komputer. Ada contoh misalnya saya lagi megang senjata nih, megang senjata GAM, misalnya, senjata. Saya berpikir, loh dulu kenapa saya berani berpose dengan memegang senjata ya? Gitu. Jadi saya pikir ini bukan bicara ketika foto seperti ini dilihat oleh tentara misalnya, itu kan berbahaya gitu loh. Pada waktu itu. Pada waktu itu gitu loh. Dan saya yakin ada yang tahu sebenarnya, ada yang lihat, tapi saya berpikir ulang. Sekarang saya berpikir. Apalagi bentukan Bang Hotli waktu itu memang cukup GAM gitu. Iya, jadi tentara berpikir saya memang wartawan GAM gitu loh. Cuman untuk di lapangan nggak berpikir begitu karena saya orang luar gitu, Marga Simanjuntak. Jadi untuk orang pemimpin orang. Tapi kan peluru nggak minta KTP. Iya. Nggak mungkin dia begitu ditembak gitu, orang Batak belok, nggak mungkin. Nggak mungkin itu urusan. Pokoknya matinya beneran. Nah akhirnya sekarang saya mereview kembali bahwasanya
ternyata saya banyak melakukan hal-hal yang banyak di luar nalar, boleh dibilang, dan kadang-kadang saya melakukan kesalahan yang melanggar independensi saya sebagai jurnalis misalnya. Ada beberapa foto saya misalnya saya memegang senjata, kemudian saya satu mobil dengan orang GAM di mobil dengan senjata. Itu jadi kebayang kalau misalnya saya lagi di pasukan GAM, tiba-tiba diserang TNI dan saya tewas, ya saya masuk kategori ya pasukan mereka. Pasukan mereka. Kami kan nggak tahu wartawan. Itu urusannya. Jadi resikonya tanggung sendiri gitu loh. Jadi sekarang saya review, ternyata istilah-istilah bahwasanya kita berkawan tapi dengan catatan menghilangkan independensi itu sesuatu yang tidak boleh sebenarnya. Sekarang saya baru sadar bahwasanya. Tapi saya juga baru ingat dulu saya waktu muda, dulu kan saya masih 30-an lah, 20 sekian. Saya sekarang sekitar 40-an. Saya berpikir saya terlalu berani dulu. Ternyata adrenalin saya sebagai seorang jurnalis itu ternyata sudah di luar batas sebenarnya. Syukur saya selamat gitu. Jadi saya syukur selamat. Jadi artinya nggak tahu mungkin apa itu anugerah atau itu malapetaka, saya nggak tahu. Karena kan kemudian Tuhan juga menakdirkan bahwa sejarah itu harus selamat. Harus selamat. Nah, ya saya pikir saya terlalu teledor zaman dulu. Artinya saya tidak pernah berpikir bahwasanya tidak ada berita seharga nyawa. Kalau wartawan pergi ke lapangan terus dia pulang membawa berita, kalau dia selamat itu bagus. Kalau pulang dia nggak selamat, berarti nggak ada harga. Gitu. Jadi nyawa itu bukan seharga, berita itu tidak seharga nyawa. Apalah arti sebuah berita kalau kita akhirnya mati karena kecerobohan, karena adrenalin. Jadi ini sekarang yang menjadi saya mencoba untuk memberikan ini ke adik-adik jurnalis, teman-teman jurnalis yang baru-baru ini. Ya mereka beruntung. Saya yang beruntung berada di daerah konflik dan saya beruntung bisa mengalami banyak sejarah dan saya terlibat dalam sejarah. Saya merasa bukan kasihan sih, tapi ya wartawan-wartawan muda juga harus mengetahui dan ya paling tidak mereka walaupun tidak terlibat di dalamnya tapi paling tidak tahulah soal sejarah Aceh. Oke.